Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 40884090. Bab 4088 Second Prison. Berhenti. Kepala banteng yang jatuh meraung di mulutnya, dan dengan cepat bangkit dari tanah, dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan pilar hitam api neraka, berusaha mencegah Landen Sen memasuki terowongan reinkarnasi. Namun sayangnya, sudah terlambat. Landen Sen memasuki terowongan reinkarnasi satu langkah di depan, dan serangan dua utusan neraka menghantam lubang. Perlu disebutkan bahwa, sebagai peran penting dalam menjaga terowongan reinkarnasi masing-masing penjara, kekuatan fisik tahanan jauh dari kekuatan boneka biasa, dan bahkan jika ia diserang, ia tidak akan mudah mati. Kecuali kalau itu adalah Daluo Jinxian dengan kekuatan tertinggi, mungkin dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Kerusakan yang disebabkan oleh Landen Sen kepada utusan kepala kuda dan wajah kuda tidak akan berdampak banyak pada tahanan itu sendiri. Paling-paling, pertempuran tadi mempengaruhi beberapa mayat hidup, menambahkan dosa yang tak terlihat. Saat Landen Sen memasuki terowongan reinkarnasi, dia merasakan sejumlah besar energi badai aneh meledak, berdampak pada pakaian suci Mithril yang kental di permukaan tubuh jiwanya. Berdengung. Mithril Seinclot mengeluarkan suara menderu, yang relatif mudah untuk menahan dampak energi ini. Murid bijak dari Sura di tengah alisnya memindai sekeliling, dan terowongan reinkarnasi itu seperti ruang tujuh warna bengkok, ruang di dalam terowongan itu sangat kacau, kadang-kadang gemetar seperti riak, dan kadang-kadang berputar seperti pusaran air. Landen Sen pernah memasuki terowongan reinkarnasi di dunia spiritual kuno dari antarmuka menengah. Terowongan reinkarnasi di dunia abadi sejati sangat mirip dengan terowongan reinkarnasi di dunia spiritual kuno. Tetapi dibandingkan dengan dunia roh kuno, kekuatan hukum dalam terowongan reinkarnasi dari dunia abadi sejati lebih tinggi. Dan setiap neraka memiliki terowongan reinkarnasi yang sesuai. 18 lapisan neraka berarti total ada 18 terowongan reinkarnasi. Ada juga badai berbagai energi yang bertiup di dalam terowongan, ada badai luar angkasa, badai biru dan kuning, dan badai hitam dan putih. Angin puyuh dalam warna biru dan kuning adalah angin puyuh reinkarnasi, dan angin puyuh dalam warna hitam dan putih adalah badai yin dan yang dapat dipahami sebagai versi yang disempurnakan dari angin puyuh positif dan negatif. Kedua badai ini mengandung kekuatan reinkarnasi. Setelah jiwa-jiwa orang mati biasa dihembuskan oleh dua badai ini, mereka pada dasarnya akan diserap dan ditelan oleh reinkarnasi, bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Angin puyuh reinkarnasi jauh lebih kuat daripada badai yin dan yang, bahkan jika itu adalah jiwa Luo Tianxiang, setelah ditiup beberapa kali, ia akan menghilang dan kembali ke reinkarnasi. Pada awalnya, tubuh jiwa Lu Dongbin dihantam oleh angin puyuh reinkarnasi beberapa kali, mengakibatkan kerusakan parah pada kehidupan dan kelemahan ekstrim. Bahkan, mungkin ada angin puyuh reinkarnasi di mana-mana di neraka Huangquan. Faktanya, selama Anda memperhatikan, umumnya mudah dihindari. Namun, ada begitu banyak tornado di terowongan reinkarnasi, yang tidak mudah dihindari. Long Ming juga mengingatkan dirinya sendiri sebelumnya bahwa ia harus menemukan cara untuk menghindari angin puyuh reinkarnasi. Tubuh fisik Landen Sen telah menyerap Wushen Senkuan di 9 mata air Senong di puncak suci Gunung Huaguo, dan mampu menahan hukum reinkarnasi sampai batas tertentu. Secara logis tidak takut pada angin puyuh ini, tetapi dia masih sengaja menghindari terowongan reinkarnasi angin puyuh. Perlu disebutkan bahwa, meskipun ada banyak angin puyuh reinkarnasi di terowongan reinkarnasi, mereka tidak begitu tidak terhindarkan, jika tidak, tubuh jiwa Lu Dongbin tidak akan dapat dengan aman menolak dasar neraka ke-18. Sambil menghindari angin puyuh di terowongan, Landen Sen berjalan jauh ke dalam terowongan. Dia bisa melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam terowongan reinkarnasi, setelah disapu badai, mereka berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan diserap oleh kekuatan reinkarnasi. Ini adalah kebenaran reinkarnasi. Dalam kegelapan, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan pengerjaan cerdik sang pencipta, betapa kuatnya yang diperlukan untuk menciptakan hukum reinkarnasi yang ketat dan berulang. Dalam keadaan linglung, Landen Sen telah shuttle ke ujung terowongan reinkarnasi penjara pertama. Titik cahaya redup melintas di depan, dan penjara kedua ada di depan Anda. Ketika Landen Sen mendekat dengan cepat, titik cahaya tumbuh semakin besar, dan akhirnya menelan Landen Sen langsung seperti mulut besar. Wow! Adegan di sekitarnya berubah dengan cepat, dan jiwa Landen Sen terlempar ke tanah merah gelap. Begitu dia keluar dari terowongan reinkarnasi, kesadaran Landen Sen masih agak kabur, dan cahaya hati berwarna glasir di nadi jantungnya melonjak dengan sejumlah besar kaca skylight, menyehatkan jiwanya. Landen Sen, yang sadar, menemukan bahwa tanah di bawah kakinya ternoda banyak darah, dan tanah itu bahkan bercampur dengan banyak gumpalan darah bangkai dan residu organ, memancarkan bau busuk pekat. Untungnya, Landen Sen sekarang berada dalam kondisi jiwa dan tubuh, tanpa kesadaran hidung yang normal, jika tidak, rasanya bisa dibayangkan.
Dikelilingi oleh Landen Sen adalah mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, manusia yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas, setan, hantu, setan, dan makhluk lain yang bisa dibayangkan. Para mayat hidup ini menjaga bentuk fisik mereka sebelum hidup, telanjang, dan jeritan horor semua diucapkan di mulut mereka, dan jeritan itu sangat keras. Landen Sen melihat sekeliling untuk sementara waktu, berpikir bahwa meskipun lingkungan di penjara kedua ini sedikit lebih buruk, intensitas penyiksaan tampaknya tidak sekuat penjara pertama. Tepat ketika dia berpikir begitu. Boom, boom, boom. Raungan gelandangan tiba-tiba terdengar di tanah merah gelap. Apa? Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan, berlari dan melarikan diri, tiba-tiba bergegas seperti gelombang laut. Oh oh oh. Pada saat ini, raungan binatang buas yang kasar dan ganas tiba-tiba datang dari kejauhan. Saya melihat sekelompok anjing berkepala 3 dari neraka bergegas ke arah mereka. 3 anjing membuka mangkuk darah mereka untuk pertama kalinya, melahap dan mengunyah daging mayat hidup ini, makan dengan senang hati. Salah satu anjing neraka berkepala 3 menatap Landen Sen dalam kelompok mayat hidup, membuka baskom darahnya, dan hendak menggigit Landen Sen. Ledakan. Murid bijak dari surah di tengah alis Landen Sen tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya berwarna darah, meledakkan kepala anjing neraka ke dalam kabut darah dan daging yang rusak. Hellhound yang terluka itu berteriak, lalu mundur dengan kaget. Tubuh jiwa Landen Sen dengan cepat melarikan diri, menyalakan murid suci Asura dan mengamati lingkungan sekitarnya, dan akhirnya menyadari kengerian hukuman penjara kedua ini. Hukuman penjara kedua adalah hukuman binatang. Seluruh penjara kedua penuh dengan binatang buas neraka yang kejam. Binatang buas ini akan melahap daging mayat hidup, membuat mereka merasakan rasa sakit yang tak ada habisnya dalam ketakutan. Para mayat hidup yang datang ke penjara ini harus melewati tanah berakar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat mencapai terowongan reinkarnasi pada akhirnya dan mendapatkan kesempatan reinkarnasi. Selama proses ini, tubuh mayat hidup akan ditelan berkali-kali oleh binatang buas asing, dan hanya setelah dikeluarkan oleh kotoran binatang asing, mayat hidup dapat mendapatkan kembali mobilitasnya. Landen Sen bahkan tidak bisa memikirkan penyiksaan semacam ini, dan harus mengagumi mekanisme hukuman neraka. Landen Sen mengamati medan di sekitarnya sejenak, dan menentukan posisinya di peta. Terowongan reinkarnasi penjara kedua terletak di ujung utara dari posisi saat ini, dan Landen Sen segera melarikan diri, terbang ke arah utara dengan kecepatan tercepat. Dengan kata lain, lingkungan penjara kedua ini jelas berbeda dari penjara pertama. Kadang-kadang ada angin puyuh reinkarnasi di udara, dan frekuensinya jauh lebih tinggi daripada penjara pertama. Roh-roh jahat yang berkeliaran di hutan belantara juga jauh lebih kuat dari penjara pertama, tetapi mereka masih belum cukup untuk mengancam Landen Sen. Landen Sen terbang dengan kecepatan penuh, jalannya hampir tanpa hambatan, dan hanya butuh 2 atau 3 jam untuk melewati sebagian besar penjara kedua. Bab 4089 Scarlet Falls and Centaur. Roh-roh jahat dan binatang buas di neraka semuanya aneh dan mengerikan. Semua mayat hidup yang jatuh ke neraka dirampas dari semua kekuatan kultivasi dalam hidup mereka oleh hukum reinkarnasi. Mayat hidup ini secara alami tidak memiliki perlawanan terhadap roh jahat dan binatang buas, dan hanya bisa disiksa secara pasif. Semakin dekat Landen Sen mendekati akhir penjara kedua, semakin kuat roh-roh jahat yang menghantui hutan belantara, tetapi itu masih bukan ancaman. Perlu disebutkan bahwa roh-roh jahat dan binatang yang paling kuat di neraka kedua tidak sebagus basis budidaya Luo Tianxiang, dan kekuatan mereka tidak sekuat hantu dan boneka yang menjaga neraka. Faktanya, jika roh jahat dan monster terlalu kuat, hantu dan boneka ini tidak akan bisa mengendalikan mereka. Meskipun neraka Huangquan telah ditutup selama lebih dari 1 miliar tahun, perintah di sini masih sangat baik. Dapat dilihat bahwa Bodhisattva Sitigarba juga menghabiskan banyak pemikiran pada awalnya. 4 jam kemudian, Landen Sen mencapai akhir penjara kedua, dan hampir tidak ada waktu yang terbuang dalam keseluruhan proses. Di ujung penjara kedua adalah air terjun berdarah besar. Darah di air terjun itu keruh, dan bahkan bercampur dengan mayat, sumsum tulang dan plasma otak dan kotoran lainnya, hampir mengumpulkan darah dan mayat semua makhluk hidup di dunia, hanya dengan melihatnya membuat orang bergidik. Terowongan reinkarnasi penjara kedua terletak di air terjun berdarah ini. Para mayat hidup yang memasuki terowongan reinkarnasi semua akan menanggung pencucian air terjun berwarna darah ini, mencuci pikiran jahat mereka sendiri, dan mengukir jejak abadi dalam jiwa, mengingat perasaan benci untuk membunuh darah. Landen Sen datang ke air terjun Scarlet. Ledakan. Tiba-tiba gelombang darah mengerikan berangkat di bawah air terjun. Centaur dengan kepala perunggu dan wajah hantu bergegas keluar dari gelombang darah, memegang tombak hitam spiral, dan berteriak pada Landen Shenzhen. Saya adalah tahanan penjara kedua, menjaga penjara kedua atas perintah Tianzun. Orang yang hidup tidak akan masuk tanpa izin ke dalam terowongan reinkarnasi tanpa izin. Jika ada yang melanggar perintah, ia akan dibunuh di tempat. Mendengar kata-kata pihak lain, Landen Sen mengerti bahwa ia tidak bisa lagi dengan kedok hantu, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berkata dengan acuh tak acuh, Sen harus melewati terowongan reinkarnasi hari ini.
Jika Anda ingin menghentikan saya, Anda harus melihat apakah Anda memiliki buku ini. Sudah habis. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen memegang sabit raksasa Yama, dan pakaian suci mitril terkondensasi di permukaan tubuh jiwanya, bergegas menuju air terjun berwarna darah dengan momentum kilat petir yang deras. Fluktuasi napas centaur berwajah hantu ini hanya sedikit lebih kuat daripada kurir berwajah berkepala kuda itu. Seharusnya tidak perlu ditakuti, Landen Sen hanya menembak langsung. Berani fanatik, mati. Centaur berwajah hantu itu sangat marah, kuku depannya melonjak tinggi, dan kemudian memegang tombak hitam spiral, tiba-tiba menerjang ke arah Landen Sen. Kecepatan centaur di wajah hantu sangat mengerikan. Hampir sesaat, dia tiba di depan Landen Sen, mengangkat tombak spiral di tangannya dan menusuknya ke arah Landen Sen. Bah bah bah. Sebuah ledakan tajam terdengar, dan kilat hitam melintas dari ujung tombak hitam, diisi dengan kekuatan menghancurkan dunia. Landen Sen mendesak sabit raksasa Yama di tangannya dengan seluruh kekuatannya, cahaya hitam sabit raksasa membumbung ke langit, dan dia menebas ke arah tombak spiral. Dentang. Raungan yang sangat tajam dan menusuk terdengar, dan sabit raksasa Yama menabrak tombak hitam, dan kilat serta kecemerlangan terjalin dan bertabrakan, meletus kekuatan yang menakutkan. Landen Sen juga tak terhindarkan menderita dampak dari petir hitam, tapi untungnya semua dampak energi ditentang oleh pakaian suci mitril yang terkondensasi dari tubuh jiwanya. Mata darah merobek langit. Mengambil keuntungan dari saat kebuntuan dengan centaur berwajah hantu, murid bijaksura di pusat alis Landen Sen memuntahkan darah tebal, dan membombardir menuju centaur berwajah hantu. Bum bum bum. Segera setelah itu, serangkaian ledakan padat datang. Centaur berwajah hantu itu tidak efektif untuk sementara waktu, dan terkena sejumlah besar darah, menyebabkan sejumlah besar retakan pada permukaan dunia bawah. Setelah satu pukulan, centaur berwajah hantu itu mundur, dan puluhan noda darah terkoyak keluar dari tubuhnya. Mata Landen Sen menyusut, dan dia harus mengatakan bahwa kekuatan pertahanan centaur berwajah hantu ini benar-benar menakjubkan, dan matanya yang berdarah hanya menyebabkan cedera setinggi ini. Yang lebih sulit adalah bahwa tubuh yang rusak dari centaur berwajah hantu, dan bahkan baju besi di bawahnya, sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tampaknya itu harus terluka parah dalam waktu yang sangat singkat, jika tidak maka akan dikonsumsi oleh centaur. Mati. Centaur berwajah hantu itu benar-benar marah dengan serangan Landen Sen, melemparkan petir hitam mengerikan ke seluruh tubuhnya, dan sekali lagi menikam Landen Sen dengan senjatanya. Landen Sen menyingkirkan rasa jijiknya dan sepenuhnya merespons musuh. Binatang buas, dapatkan itu. Dia membangkitkan setan binatang buas yang marah di tubuhnya dengan kecepatan tercepat dan menunjukkan tabrakan binatang buas yang marah. Mengaum. Iblis binatang buas yang marah dengan kepala banteng, tubuh harimau, dan ekor naga mengangkat cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan tanduk di atas kepalanya melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan dari sungai berbintang. Centaur yang bergegas terpana oleh aura agung yang dilepaskan oleh binatang buas, dan harus mengubah ofensif menjadi defensif, dan mengatur tombak hitam di tangannya untuk mencoba menahan dampak dari binatang buas yang marah itu. Ledakan. Suara mengejutkan, binatang marah yang marah memukul centaur. Centaur berwajah hantu itu hampir pingsan, dan kilat hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Ia mengatur tombak dengan seluruh kekuatannya dan menahan tanduk binatang buas yang marah itu dengan susah payah. Landen Sen mengambil keuntungan dari pertempuran antara centaur berwajah hantu dan binatang buas, dan melayang seperti hantu ke sisi centaur. Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi sabit raksasa di tangannya dan menebas ke arah leher centaur berwajah hantu. Leher. Mendesis. Centaur berwajah hantu itu tersentak kaget. Kecepatan sabit raksasa Yama begitu cepat sehingga centaur berwajah hantu tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola hitam besar petir, dan mengenai sabit raksasa Yama yang menyerang. Dengan ledakan, letusan, dan suara teredam, bola petir hitam yang keluar dari centaur berwajah hantu tidak cukup untuk menahan kekuatan sabit raksasa Yama, tapi itu membuat sabit raksasa Yama sedikit menyimpang dari posisi serangan aslinya. Meski begitu, sabit raksasa Yama masih membuat luka di leher centaur berwajah hantu, dan darah hitam mengalir. Apa? Centaur berwajah hantu menjerit, dan sebuah cacat terungkap dalam sekejap. Mata darah merobek langit. Landen Sen memahami kelemahan centaur berwajah hantu, dan murid suci Sura di tengah alisnya melepaskan gelombang darah, dan langsung menelan dan menenggelamkan tubuh centaur berwajah hantu itu. Bum bum bum. Ada ledakan memekakkan telinga, dan tubuh centaur berwajah hantu itu terluka parah lagi, baju besi dunia bawah di tubuhnya hampir hancur total, dan tubuh itu sobek dengan ratusan luka. Mengaum. Ini belum berakhir, tanduk-tanduk di kepala iblis binatang buas yang gila itu terjun dalam-dalam ke dada centaur berwajah hantu. Centaur berwajah hantu itu terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk melawan, dan tersingkir seperti layang-layang yang rusak. Mengambil keuntungan dari kerusakan parah centaur ini, Landen Sen menarik setan binatang buas yang marah dan sabit raksasa Yama dengan kecepatan kilat.
Jiwa berubah menjadi cahaya perak dan bergegas ke terowongan reinkarnasi di air terjun berdarah. Menerobos penjara kedua. Bab 4090 Soking. Setelah menerobos neraka tingkat pertama dan kedua satu demi satu, Landon Sen merasa jauh lebih santai. Neraka memang tidak berbahaya seperti yang dia bayangkan, dan perbedaan dalam kekuatan para tahanan di setiap tingkat tidak sebesar yang dia bayangkan. Long Ming mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa semakin rendah neraka, semakin besar ancamannya. Mungkin sebagian besar ancaman ada di beberapa penjara terakhir, tetapi sebelum itu, Landon Sen harus bergegas secepat mungkin untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Neraka ketiga adalah neraka rawa. Neraka ketiga penuh dengan rawa-rawa kuak mire. Para mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya berjuang di rawa, daging mereka busuk, dan belatung yang tak terhitung mengebor lubang di darah dan daging mereka, merangkak di sekitar, dan berulang kali menggerogoti. Dengan mayat hidup ini daging, horor ekstrim. Bahkan jika Landon Sen telah melihat adegan yang tak terhitung jumlahnya, melihat adegan tragis dari penjara ketiga ini, hatinya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Para mayat hidup ini perlu merangkak melalui rawa yang tak berujung, menanggung rasa sakit karena berulang kali direndam dalam lumpur yang sangat beracun dan dimakan oleh belatung sebelum mereka bisa mencapai pantai lain dan dilahirkan kembali. Sekarang ini hanya penjara ketiga, dan hukumannya sangat menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana menyiksa orang mati di neraka ke-18. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk memikirkan hal itu. Setelah mengkonfirmasi posisinya saat ini, dia dengan cepat terbang menuju akhir penjara ketiga. Selama dia dapat menentukan posisinya di peta dan arah perjalanan tidak menjadi masalah, Landon Sen pada dasarnya tidak akan menghadapi banyak bahaya di beberapa penjara pertama, atau bahkan 15 penjara pertama. Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan adalah konsumsi Anda sendiri. Kekuatan roh kekacauan tidak dapat ditambahkan di neraka. Landon Sen harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin ketika berhadapan dengan tahanan dari setiap neraka. Landon Sen suatu hari hanya perlu melewati neraka ketiga, neraka rawa, dan neraka keempat, neraka menyala-nyala, dalam satu nafas, dan sampai ke akhir neraka kelima, neraka Gletser. Tahanan penjara kelima adalah seorang gadis hantu cantik yang memegang botol perak di tangannya. Botol perak di tangan gadis hantu ini dapat menghembuskan napas yang aneh dan sangat dingin, dan membekukan segalanya. Tahanan penjara kelima ini tidak terlalu kuat, tetapi harta abadi botol perak di tangannya cukup sulit, dan dia secara paksa menutup pintu masuk terowongan reinkarnasi, dan pintu masuknya ditutupi dengan es. Sangat sulit meleleh. Landon Sen bertarung dengan penguasa penjara kelima untuk waktu yang singkat, setelah berulang kali memukulnya dengan luka berat, dia dengan enggan mengandalkan tembakan 9 sihir yang dimuntahkan oleh binatang buas untuk melelehkan es di pintu masuk terowongan reinkarnasi, dan kemudian menembus penjara kelima. Dalam prosesnya, Landon Sen mau tidak mau mengkonsumsi kekuatan spiritual yang kacau, yang juga membuatnya lebih berhati-hati dalam tindakan lanjutan. Tepat ketika Landon Sen melintasi neraka dengan kecepatan penuh, perubahan yang menghancurkan bumi terjadi secara diam-diam di dunia nyata. The Donyi Immortal Territory, yang terletak di bagian timur True Immortal Realm, berosilasi tiba-tiba, mengguncang bumi dan memecah belah alam semesta. Gejolak wilayah abadi Donyi dapat dirasakan di 10 wilayah dan 3 lautan alam abadi sejati, dan para biksu dari seluruh dunia terbang keluar dari tempat tinggal mereka, berdiri tinggi di langit, memandang ke arah timur. Saya melihat kubah cahaya jatuh dari langit, menembaki bagian barat wilayah Donyi Immortal. Tidak ada yang tahu penyebab kekacauan ini, dan para penggarap semua alam abadi menjadi panik. Sungai Wangchuan, di atas istana bawah tanah. Long Ming memimpin semua rumah mewah untuk berdiri di ketinggian 90.000 mil, menyaksikan perubahan di langit dan bumi di bagian timur dunia nyata, dengan ekspresi serius di wajahnya. Putri Liansing di sebelahnya bertanya, "Ayah, mengapa ini menyebabkan gerakan besar?" Long Ming mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Gerakan ini sepertinya datang dari Donyi Immortal Territory. Aku tidak tahu mengapa itu disebabkan olehnya, aku khawatir itu bukan hal yang baik." Dalam kegelapan, Long Ming memiliki firasat buruk. Gerakan sebesar itu jelas bukan disebabkan oleh manusia, mungkin itu adalah harta aneh dari surga. Aku tidak bisa melihat itu, bahkan jika itu adalah harta surgawi, gerakan yang disebabkan tidak akan mengguncang seluruh dunia abadi yang sejati, kan? Kuharap itu bukan bencana. Para pemimpin banyak berbicara. Panglima tertinggi, yang mengenakan baju besi gelap dan sayap hitam, melangkah maju dan menggenggam tinjunya ke arah Long Ming, "Bawahan, tolong kirim tim biksu bawah tanah ke Donyi Immortal Territory untuk menyelidiki. Jika itu adalah hal yang baik, saya juga dapat berpartisipasi di dalamnya di tengah. Jika sesuatu yang buruk terjadi, kita juga bisa memperkirakannya terlebih dahulu." Long Ming mengangguk dan berkata, "Menangkan Anda dapat memimpin tim untuk kembali dengan cepat. Anda hanya perlu mendapatkan berita, jangan berpartisipasi di dalamnya." "Ya, Tuan Istana." Pria tampan bernama Ying Yu Fuyin menjawab dengan sungguh-sungguh.
Long Ming menunjukkan wajah bermartabat, dan segera memerintahkan banyak komandan dunia bawah, dan dia berteriak, saya telah memerintahkan bahwa dunia bawah akan memasuki keadaan siaga mulai sekarang, memanggil semua tentara Yin, dan mengatur garis pertahanan di perbatasan dan berbagai tempat. Semua biksu kota hantu tidak diizinkan pergi tanpa izin. Kota, 10 kuil Yama harus dijaga ketat di 10 benua, kapan saja untuk mengikuti perintah. Iya. Semua pemimpin menanggapi serempak. Tidak hanya reinkarnasi Immortal Territory, kekuatan sekte berskala besar dari berbagai wilayah abadi, atau penguasa wilayah immortal semua dikejutkan oleh perubahan dunia ini. Beiming Fairyland, Goddess Hall. Kuil Dewi terletak di altar tinggi di ujung Styx. Seorang wanita mengenakan rok kasah hitam berdiri di atas kubah aula Dewi. Bahunya dicukur seperti pinggang, kulit seputih salju memancarkan cahaya putih kabur, fitur wajahnya yang indah menunjukkan rasa dingin, dan rambut hitam panjangnya halus seperti sutra. Perlahan seperti pita mengambang, memancarkan titik-titik cahaya, seperti mimpi. 12 bunga lotus berwarna darah berlama-lama di sekitar wanita dalam gaun hitam, perlahan-lahan berputar, melepaskan kecemerlangan yang brilian, misterius dan mulia. Wanita cantik dalam gaun hitam ini bukanlah dewi dari dunia roh kuno, Scarlet. Di belakang Fei Ye dengan hormat menunggu 3 banshees sulung dengan tanduk ganda, sayap di punggung mereka dan postur yang sangat mempesona. Perlu disebutkan bahwa ketiga iblis perempuan ini benar-benar memiliki basis kultivasi yang kuat dari puncak Luo Tianxiang. Julukan itu cemburu, serakah dan marah. Di belakang 3 banshees, ada raksasa-raksasa yang tak terhitung jumlahnya, ada jutaan dari mereka. Merasakan perubahan langit dan bumi di ujung tenggara, Bansi yang cemburu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dewi, apa yang terjadi? Orang-orang tidak sebaik langit. Lagi pula, penghalang Dinghu terbuka oleh orang itu. Dewi Scarlet mengerutkan kening, wajahnya yang cantik menunjukkan jejak keengganan. Apa? Bansi yang cemburu tampak kaget. Bansi yang rakus mendesah pelan, menurut ini, dunia peri yang sebenarnya akan menghadapi bencana. Apa yang kamu takutkan? Tentara ada di sini untuk menutupi air dan bumi, dan aku hanya akan bisa mengikuti Dewi untuk pertarungan besar. Bansi yang marah mengepalkan tangan kanannya dan berteriak dengan ganas. Dewi Scarlet menghela nafas, bencana ini luar biasa. Anda bertiga tidak memiliki perintah dari tempat duduk Anda, jadi Anda tidak boleh bertindak tanpa izin. Iya. Karena iri, tamak, dan marah, ketiga Banshee berlutut dengan satu kaki dan merespons dengan hormat. Sekarang penghalang Dinghu telah rusak, rencana kursi ini juga harus dilakukan sebelumnya. Cemburu, pergi dan temukan keberadaan terpilih. Pastikan untuk menyerahkan kit ini kepada terpilih. The Scarlet Goddess mengeluarkan sebuah kit dan menyerahkannya kepada Bansi yang cemburu. Bawahan menerima perintah. Bansi yang cemburu mengambil tip dan mengangguk sebagai jawaban. Keserakahan, amarah, kamu menjaga Styx untukku akhir-akhir ini, dan jangan biarkan beku asing masuk ke negara Styx. Fei Ye segera memberi perintah kepada 2 iblis perempuan lainnya. Ya, Dewi.